Mana yang didulukan? Salat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Karena kalau sudah sunat wudhu, udah salat, berarti karena salat sunat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid. Kalau kamu masuk masjid, fala yajlis. Jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Habis itu salat sunat wudu. Mana boleh diselingi Pak Ustaz? Selesai jamaah salat, kata imam, kita langsung salat jenazah. Salat jenazah. Habis salat jenazah, salat ba'diyah. Kau kenapa tak ba'diyah? Udah habis waktunya, udah terdelet itu dah. Enggak. Karena salat ini alal faur. Faur itu segera. Salat jenazah ini faur, tak boleh ditunda-tunda. Tapi salat jenazah sebagian ngantar, kita tetap salat ba'diyah. Kalau waktunya pendek, tinggal 2 menit, tak cukup 4 rakaat, salat qabliyah saja. Salat qabliyah subuh. Kenapa qabliyah? Karena qabliyah lebih berat, sunat muakkad dibanding salat tahiyatul masjid dan salat sunat wudu. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini muakkad. Waktu tinggal 2 menit. Maka langsung masuk qabliyah subuh. Apa hukumnya saya sebagai ayah tiri terlalu keras mendidik anak tiri saya untuk hal ibadah dan adab, sementara ibunya kurang peduli? Antum kalau nikah sama janda punya anak, lalu antum berhubungan dengan emaknya, maka anak janda itu sampai hari kiamat tak bisa antum nikahi. Namanya mahram mu'abbad, kekal abadi dia jadi anak antum, walaupun ayahnya orang lain. Kecuali aku terima nikahnya, habis itu janda itu mati, tak sempat maaf cakap dukhul, antum boleh menikahi anaknya, karena belum sempat berhubungan. Kalau sudah berhubungan dengan emaknya, sampai hari kiamat, itu menunjukkan bahwa anak itu adalah anak antum. Mesti antum jaga. Jangan usus-usus rambut saya, kamu bukan ayah saya. Aku sampai mati tak bisa menikahi kau. Kau ini anakku. Walaupun ayah kau orang lain, kau anakku menurut hukum Islam. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Mana tahu antum dapat jodoh berlebih. Nikahi janda itu kan jodoh berlebih. Kata Nabi, kau udah nikah, kata Nabi ke sahabat. Ya Rasulullah, aku menikah dengan sayyiban, janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kau bisa bergurau-gurau sama dia. Kata sahabat nih, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, sebaya sama adikku, berkelahi nanti dia. Aku nikah sama janda agak berumur sikit, supaya bisa dilindunginya adik-adikku. Tengok cara berpikir dia. Dia tak berpikir untuk dirinya. Antum kalau menikah bukan antara antum sama dia, tapi sesuai dengan adik antum, sesuai dengan emak antum. Berkorban perasaan. Kalau menikah sama janda, dia sesuai dia dengan adik saya Pak Ustaz, sesuai dia dengan emak saya. Untuk yang pertama nih Pak, nanti yang kedua baru saya kasih. Mana yang kita utamakan, panggilan azan atau merawat orang tua yang sakit? Kau adik-beradik berapa orang? 1 Pak Ustaz. Emak ini sakitnya apa? Stroke. Sendiri di kamar.
Mana tahu ajal datang, sakit, buang air kecil, dan lain sebagainya, menyuap makan. Sholat ini wajib, tapi waktunya panjang. Sedangkan ini tak ada yang diharapkan. Kau jagalah surga mak, birrul walidain. Jadi kasusnya tak bisa pukul rata. Mak kau sakit, iya. Sakitnya sama macam yang tadi Pak Ustaz. Kau berapa orang? 10 adik-beradik. Pasanglah jadwal sip-sipan. Kau hari ini, waktu sip dia, kau tetap sholat berjamaah. Jadi fatwa itu tidak selamanya sama. Tengok dulu kasusnya macam mana. Jelas? Gimana menurut Pak Ustaz kalau kita sering traktir teman makan dan kita niatkan itu sebagai sedekah, tapi ada temanku yang bilang kalau saya itu salah Pak Ustaz. Dia bilang sedekah itu nggak gitu caranya. Dia bilang saya malah dimanfaatkan sama orang. Padahal kan Rasulullah bilang sedekah terbaik itu memberi orang makan. Jadi saya bingung Pak Ustaz, harus dengar dia atau gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Afshus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makan. Ya kita bagi makan. Kebetulan makan siang kita sanggup bayar satu orang, ya kita bayar. Sanggup beli nasi bungkus 10, ya 10. Ada tamu, ya itu sedekah. Yang zakat tetap kita bayar. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu bayarin orang itu kamu sedang dieksploitasi orang. Bisa jadi dia bakhil, pelit. Bisa jadi dia memang sakit jiwa. Karena orang barat sendiri pun merasakan kenikmatan saat memberi. Makanya ada judul buku The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Orang-orang barat itu donasinya besar-besar kalau sedang memberi. Malah masa orang Islam yang bertuhan kok nggak mau memberi. Itu jadi kita jangan ikut omongan orang. Kalau ikut omongan orang, banyak sekali komen-komen. Kita ikut ajaran Islam, ya kita bagi makanan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Apa hukum memfitnah setan, Pak Ustaz? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis. Memperkosa anak setan. Ada perbuatan yang dibenci Allah, sholat, zina. Ada perbuatan yang dibenci oleh setan, sholat, ngaji. Setan pun benci, Allah pun benci juga. Tapi setan tak bisa difitnah karena perbuatannya semua jahat. Macam mana mau fitnah setan? Itu yang itu tak baik itu. Itu fitnah pada orang beriman, karena orang beriman baik. Setan tak ada baik. Jadi tidak ada memfitnah setan. Jadi yang membuat pertanyaan ini kurang cerdas. Kalau antum mau menjebak saya, cari yang agak ribet. Kalau yang begini-begini, tidak bisa memfitnah setan. Karena fitnah itu artinya tuhmah, tuduhan tanpa bukti. Menuduh orang baik berbuat jahat. Setan memang jahat. Tapi dia udah baik Pak Ustaz, berarti setan hijrah. Bisa setan itu hijrah. Aisyah cemburu. Sayyidatuna Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti Aisyah." Kau cemburu Aisyah. Kata Nabi, "Iya, aku cemburu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kamu diganggu setan." Kata Aisyah, "Awa ma'aya setan? Apakah aku ini ada setannya?" Kata Nabi, "Nah, hal ma'akuli insan setan? Apakah setiap manusia ini ada setannya?"
Iya, aku ada setanku, kamu ada setanmu. Itulah yang disebut dengan jin qarin. Jin qarin. Waktu kita lahir, dia ikut mendampingi, dicucuknya pusat kita ini, maka anak lahir. Jadi waktu lahir itu menangis dicucuk setan. Kata Aisyah, bersama aku ada setan. Iya. Semua manusia ini ada setannya. Iya. Mau angkat setan, tengok cerdasnya Aisyah. Aku manusia, sama aku ada setan ya. Kau kan manusia juga ya Rasulullah. Berarti sama mu ada setan. Kata Nabi, walakin Allah a'anani fa aslama. Jin yang ikut sama aku itu ditolong Allah dia masuk Islam. Itulah dalil setan hijrah. Tapi antum jangan berpikir mau menghijrahkan setan antum. Ustaz, boleh nanya, ya gimana cara setan saya ini bisa login? Kau aja tak lock out udah alhamdulillah. Karena setan itu dua, syayatin al-insi wal jin. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin tidak bisa antum fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah tuduhan jelek, karena mereka melakukan perbuatan jelek. Perbuatan antum ke mereka itu adalah ibtalul batil, menunjukkan orang yang batil bahwa dia batil. Antum ngasih tahu, itu yang ada gambarnya di baliho itu penjahat. Apakah itu fitnah? Tidak. Karena antum sudah ngasih tahu jangan coblos dia, karena dia penjahat. Tapi tak boleh diposting, nanti antum kena pasal IP, pencemaran nama baik, bisa masuk penjara. Tapi kalau antum diam, orang batil akan merajalela. Saking banyaknya gambar orang batil, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul, betul, sangka batil, sangka betul. Gara-gara orang batil ngomong, orang betul diam. Akhirnya yang betul disangka batil, yang batil disangka, makanya ngomong, speak up. Sampai batas mana perkara khilafiyah ini dibolehkan? Baca kitab fikih. Ada khilafiyah, masalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dari dua pertanyaan ini menunjukkan yang menulis ini baru ngaji, tapi belum ngaji. Kalau dia udah ngaji, pertanyaannya akan fokus, tidak umum macam ini. Ustadz, kalau terjadi ikhtilaf dalam masalah ini antara ini dan ini, mana yang kami pilih? Itu baru yang udah ngaji. Ini baru mengaji. Jadilah, mudah-mudahan istiqomah. Ini masih bingung lagi. Ikhtilaf. Dalam masalah ini ada ikhtilaf. Masalah kunut dari mulai niat ikhtilaf. Apakah niatnya sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram? Yang di dalam takbiratul ihram panjang takbirnya, Allahu Akbar. Yang niatnya sebelum takbiratul ihram pendek, Allahu Akbar. Kapan kau berniat? Sebelum takbiratul ihram. Oh tadi kenapa panjang kali? Aku mau memasangkan niat di dalam A sampai bar. Ikhtilaf. Iftitah, ikhtilaf. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Allahu Akbar kabira. Ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilaf. Yang satu lagi, Bismillah. Yang satu lagi tak pakai Bismillah sama sekali. Maliki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhtilaf. Turun sujud. Yang satu mengatakan lutut dulu. Yang satu mengatakan tangan dulu. Ikhtilaf. Ikhtilaf ini bukan sesuatu yang aneh. Makanya ngaji fikih. Ngaji fikih perbandingan mazhab. Al-fiqhul islami wa adillatuh. Al-fiqhu 'alal madhahibil arba'ah.
Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibn Rushd. Ngaji. Nanti kalau hatam Riyadhus Shalihin, kita pindah ke Jawahirul Bukhari. Hatam Jawahirul Bukhari, baru pindah kita Sahih Bukhari. Berkelanjutan. Saya mau pun, kalian pun begitu juga. Kami tak bisa bahasa Arabnya Ustaz, cari yang terjemah, baca dulu syarahnya. Beberapanya kan dah kita jelaskan. Tak paham, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Begini Pak Ustaz. Ini panjangnya. Karena begini Pak Ustaz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ni jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain, dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Kau talak kau katanya. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Dia ini termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Awas kau. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya. Serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. 2. Si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kua, silakan baca sirat ta'liq. Bacanya sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak?
tak jatuh. Jangan nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda, aku mau nikah kata dia, tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku, dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya, baru antum bisa menikahinya. Dan Pak Kua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma, jatuh talak kalau istri menggugat ke, ini masih jatuh talak, tak ada titiknya. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak, koma, jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak, karena dulu ada membaca sirat ta'lik. Itulah namanya tolak ta'lik. Ta'lik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak ta'lik. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja mah. Bilang aja paham, biar selesai. Ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis. La ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana, janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Hah? Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3 udah terjadi. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kua, Pak Kua takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustadz? Entahlah. Apa hukum bagi orang yang katanya komitmen padahal sama saja dengan pacaran? Balaja sajo serius, tamat sanawiyah, aliyah, habis aliyah, ma'had ali, sesudah ma'had ali, karajo, sukses. Ambo kok kan letuo kan? Letuo kok. Tuo, hitam, kurui. Cobalah baca komen-komen di YouTube, di Instagram. Cobalah baca. Ambo komen tu banyak tapi ndak ingat ambo. Tapi beberapa komen tu ingat ambo. Di antara ambo ingat, Ustaz jadikan aku yang kedua. Padahal tua kamu kan. Jadi adik-adik kalian serius saja belajar. Tak usah kalian pikirkan perempuan ini sekarang. Kalian serius saja belajar. Nanti setelah kalian tamat. Dan kalian yang perempuan tidak usah ada hubungan dengan laki-laki. Karena berawal dari hubungan dipikirkan rusak hati dan rusak pikiran. Kalian hanya akan menjadi korban. Siap? Mereka udah siap? Siap? Jangan ada hubungan. Ambo sampai tahun di Mesir dari tahun 98 sampai 2002. Sampai tahun di Mesir kuliah tidak pernah pacaran sekalipun. Dek apa? Indak dapet. Tidak ada pacaran. Tidak ada pacaran-pacaran. Kuliah serius. Habis di Mesir, pergi ke Maroko. Balik dari Maroko, ambo ingin langsung lanjut doktor. Mak, ambo masih ada jatah 3 tahun lagi. Mesir sampai tahun, Maroko 2 tahun. Izinkan ambo 3 tahun lagi doktor baru ambo pulang.
Wang ndak babini, adik saya duluan. Ambo beko lah doktor baru pulang. Kece amak, ndak ada gunanya waang doktor ambo almarhumah. Pulang ambo. LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Jadi kalian tidak usah kalian pikirkan itu. Tidak usah kalian pikirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perempuan yang terbaik, tercantik, terhebat untuk kalian insyaallah. Kau baru kelas 1 sanawiyah lah komitmen. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Apa kok? Kami enggak pacaran Pak Ustadz. Ini pacaran syariah. Kami manggilnya sekarang ya akhi ya ukhti. Bulan muko ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Ndak fokus lah utak awak menghafal mutun, menghafal nazom, membaca kitab, kita pikir. Dibuka kitab kunyang kau, ndak ada kitab tu nampak, mukonya nampak. Ditutup kitab. Nggak usah pacaran-pacaran. Apalagi yang perempuan. Kalau sampai kalian pacaran, dibonceng, dibawa jalan, macam-macam, na'udzubillah, malu ambo menceritakannya, tapi mesti dia ikut adalah anak-anak, adik-adik ambo. Makanan rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan yang rugi. Tidak ada untungnya bagi perempuan. Kalau laki-laki kok agak untung sekete.